Hai semua, apa kabar? Senang banget bisa ketemu lagi di Truka Channel. Hari ini, aku mau sharing sesuatu yang pastinya kalian tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, dan share. Semoga segala sesuatu yang kami tayangkan menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Selamat menonton. Disclaimer cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, waktu, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Di kaki Gunung Merapi, tersembunyi sebuah desa sunyi bernama Karangjati. Meski tampak damai, desa ini menyimpan larangan yang diwariskan turun-temurun. Jangan dekati kandang tua di hutan utara. Tempat itu disebut Kandang Bubrah, simbol kehancuran dan keserakahan manusia. Kandang itu pernah jadi peternakan milik juragan Belanda, namun seluruh penghuninya menghilang dalam semalam. Sejak itu, kandang itu dikutuk. Warga hanya menyebutnya dengan lirih, seakan takut mengundang malapetaka. Surono, lelaki desa biasa, hidup bersama istrinya Sulastri dan dua anak mereka, Wulan dan Bayu. Hidup mereka keras. Tanah tandus, utang menumpuk, dan harapan semakin kabur. Suatu malam, saat berjaga di gardu ronda, Surono didatangi lelaki tua berjubah abu-abu. Sosok asing itu memberinya sehelai kain lusuh dengan peta kecil di atasnya. Kandang Bubrah menunggumu, katanya, lalu menghilang. Dengan sesajen lengkap, Surono mendatangi kandang tua pada malam Jumat Kliwon. Ia mengikuti petunjuk dalam peta, darah ayam hitam, kemenyan, kain kafan. Setelah mantra terakhir diucap, udara membeku. Dari dalam kandang, muncul makhluk berkepala singa bertubuh manusia, Singolodro. Kau ingin kaya? Tapi rumahmu harus bubrah. Kau rela? Tanya makhluk itu dalam putus asa. Surono mengangguk. Ia ingin anak-anaknya makan keesokan harinya. Surono panen besar. Rezeki datang bertubi-tubi. Ia punya toko, mobil, dan tanah luas. Namun, keganjilan mulai muncul. Wulan sering mengigau, Bayu melihat bayangan hitam, Sulastri berubah murung dan histeris. Hingga suatu malam, Wulan mencoba bunuh diri. Sulastri membakar kamar belakang. Rumah mereka perlahan menjadi tempat yang dingin dan penuh bisikan. Surono kembali ke kandang, memohon agar perjanjian dibatalkan. Tapi Singolodro hanya tertawa. Bukan emas yang penting, tapi kehancurannya. Itu makananku. Ia pulang dan mendapati rumahnya terbakar. Sulastri menghilang. Bayu berjalan ke hutan dengan mata kosong. Wulan lenyap. Surono pun pergi dari desa, menjadi gila. Ia tinggal di gubuk dekat kandang, berbicara pada tanah, menanam kemenyan. Kini, setiap Jumat Kliwon, suara gamelan dan tangis bayi terdengar dari hutan utara. Warga Karangjati melarang anak-anak bermain ke sana. Konon, jika kau tabur kemenyan di depan kandang tua, Surono akan datang, membawa kain lusuh. Mau kaya? Tapi rumahmu harus bubrah, katanya. Pesugihan kandang bubrah tetap hidup, menunggu jiwa-jiwa yang rela menggadaikan keluarganya demi harta yang semu. Suatu hari, seorang pemuda bernama Ardi, anak perantauan yang pulang kampung, penasaran dengan kisah lama yang diceritakan neneknya. Ia menemukan sisa-sisa bekas ritual di hutan, bekas dupa, tulang ayam hitam, dan kain yang separuh terbakar. Meski awalnya hanya ingin menulis skripsi tentang mitos lokal, rasa ingin tahu Ardi berubah menjadi obsesi. Ia mulai bermimpi tentang sosok singa raksasa dan suara laki-laki tua yang memanggilnya. Kembalikan darahnya, Ardi mendatangi bekas kandang itu malam-malam, membawa kamera dan alat perekam suara. Namun yang ia temukan bukan hanya peninggalan sejarah, melainkan tubuh renta yang membungkuk di depan kemenyan menyala. Mata kosong itu menatapnya tajam. Kau cucunya Sulastri, darah itu belum lunas. Ardi mundur. Dunia logika luluh. Dalam sekejap, ia terseret dalam pusaran gelap warisan keluarganya. Surono adalah kakeknya. Ardi berusaha melarikan diri dari kutukan itu, tapi kain lusuh kini berada di tangannya. Di baliknya, tertulis, jika kau tak lanjutkan, darahmu akan kami tagih.
Langit Karangjati kembali kelabu. Kandang Bubrah tak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu pewaris berikutnya. Setelah malam itu, Ardi mulai melihat bayangan tak bermata di cermin, mendengar suara gemertak tulang dari bawah tempat tidurnya. Dalam tidurnya, ia tersentak oleh tangan-tangan hangus yang mencengkeram tubuhnya, seakan mencoba menariknya ke dunia lain. Salah satu rekaman yang ia ambil di kandang berbunyi tanpa suara manusia. Hanya denting gamelan, tangisan bayi, dan gumaman tak terucapkan dalam bahasa kuno. Saat diputar ulang, bayangan hitam muncul di pojok kamarnya dan tidak pernah pergi. Ia mencoba membakar kain lusuh itu, tapi api justru padam sendiri. Dalam kepanikannya, Ardi memanggil dukun tua bernama Mbah Rekso, satu-satunya orang yang pernah selamat dari pengaruh kandang Bubrah. Mbah Rekso membawa Ardi melakukan ritus pembalikan darah. Mereka menuju kandang pada malam paling gelap, membawa 7 bunga setan, air dari mata air Watu Geni, dan darah dari tubuh Ardi sendiri. Namun Singolodro sudah menunggu. Darah muda selalu lebih manis, geramnya. Seketika, pohon-pohon berteriak. Tanah berdenyut. Langit terbelah. Roh-roh keluarga Ardi muncul. Wulan, Bayu, bahkan Sulastri. Semua membisu, mata mereka putih kosong. Ardi menjerit, tubuhnya bergetar, tapi ia membaca mantra terakhir. Cahaya merah membuncah, mengguncang kandang hingga runtuh. Ketika pagi menjelang, hanya kain lusuh yang tersisa. Tak ada jejak Ardi, tak ada jejak Mbah Rekso. Namun sejak malam itu, suara gamelan berhenti. Orang-orang berkata, kutukan telah selesai. Tapi ada pula yang percaya, kandang Bubrah hanya sedang mengincar jiwa baru untuk bangkit lebih kuat. 10 tahun telah berlalu sejak hilangnya Ardi dan Mbah Rekso. Hutan utara tetap sunyi, tapi seolah lebih tebal, lebih gelap dari sebelumnya. Penduduk Karangjati mulai percaya kutukan sudah usai. Namun, pada malam tertentu, orang-orang masih merasa diawasi. Seperti ada sesuatu yang menunggu di antara kabut dan pohon. Di kota, seorang perempuan muda bernama Naila, mahasiswa antropologi, membaca blog tua tentang mitos kandang Bubrah. Ia tertarik oleh kisah Ardi, yang lenyap dalam penelitiannya. Ketika ia menyadari nama belakang Ardi sama dengan nama keluarga ibunya, Sulastri, ia mulai menggali silsilahnya. Ternyata, darahnya memang terhubung. Naila, didorong oleh rasa penasaran dan darah yang memanggil, kembali ke Karangjati. Ia ingin menyelesaikan cerita keluarganya. Tapi begitu tiba di desa, ia bermimpi tentang mata merah dalam kegelapan, tentang kain yang membeli tubuhnya, dan suara yang berbisik, kau belum lunas. Naila menelusuri bekas tempat tinggal Surono, kini hanya runtuhan dan semak. Di balik lantai tanah yang gembur, ia menemukan kotak kayu berukir singa. Di dalamnya, sehelai kain baru, lebih hitam dari malam, lebih dingin dari besi. Kali ini, tulisan di kain itu berbeda. Warisan bukan hanya darah, tapi hutang pada penjaga. Kau bisa menutupnya. Atau mewariskannya. Naila tak bisa tidur. Malam-malamnya diisi suara gamelan dari kejauhan. Ia melihat anak-anak desa yang bermain petak umpet, lalu menyadari bahwa wajah mereka bukan manusia. Mereka tertawa tanpa suara, berlarian di antara pepohonan dengan mata putih kosong. Di dalam mimpinya, Singolodro muncul lagi, lebih besar, lebih terbentuk. Tubuhnya bukan lagi kabur seperti asap, melainkan padat, mengilap seperti darah beku. Ia tak menawarkan kekayaan kali ini, hanya berkata, pilih, tutup jalurku selamanya atau buka gerbang agar aku berjalan bebas.